Hello semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin Luna ingin melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. Akhirnya dia akan berniat menyerang Xiaoyan. Asap hitam yang membentuk cakar telah melesat kepada Xiaoyan. Namun ketika serangan itu akan mendekat kepada Xiaoyan, cahaya merah darah muncul dan langsung memblokir serangan protektor Wu. Akhirnya janda Medusa pun muncul menolong Xiaoyan dengan aura merah darah yang sangat menakutkan. Dia pun berdiri di samping Xiaoyan dengan menatap tajam protektor Wu. Janda sudah muncul, semua akan kelar, hehe. Para ketua dari Jiama pun sangat terkejut dengan munculnya sosok wanita kuat ini lagi. Namun Hai Bodong mengatakan jangan khawatir, sepertinya dia berada di pihak kita. Jalau dan para ketua lain yang mendengar itu mereka sedikit lega. Pama pun berkata, aku tidak menyangka Xiaoyan bocah 20 tahun yang berada di tingkat doang mampu mengumpulkan orang-orang kuat melebihi peringkatnya. Sekarang ada 2 dojong di pihak mereka. Mungkin ini adalah hal yang paling bagus untuk menghadapi protektor Wu. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, dia yang sebelumnya hampir mati oleh protektor Wu. Dia pun sangat senang Medusa ternyata muncul. Xiaoyan pun tersenyum mengatakan, aku yakin kamu akan muncul membantu. Namun tentu saja Medusa dengan sinis mengatakan, aku tidak peduli kepadamu. Aku hanya peduli kepada pil yang akan kamu buat, yang telah kita sepakati. Xiaoyan yang melihat tanggapan sinis dari Medusa, dia pun sudah biasa diperlakukan seperti itu. Di sisi lain Yao Lao pun dia sangat senang. Dengan Medusa muncul ini adalah bantuan besar menyelamatkan Xiaoyan. Protektor Wu sangat marah karena ada orang yang menghalanginya lagi. Dia pun mendengar perkataan Xiaoyan dengan wanita itu, yang ternyata itu adalah Medusa. Dia pun pernah mendengar salah satu orang kuat di benua ini, dan bahkan mampu bersaing dengan Yao Chen. Rupanya sosok di depannya adalah salah satu generasi Medusa. Dia tidak menyangka ternyata kekuatan Medusa lumayan kuat, dan pantas saja nama Ratu Medusa ditulis di daftar Sekte Hall of Soul salah satu ahli, yang kuat. Profesor Wu pun mengatakan kepada Medusa jangan mencampuri urusan Sekte Hall of Soul, namun Medusa dengan sinis mengatakan, nyawa dari Xiaoyan adalah miliknya, tidak boleh ada siapapun yang merebutnya dariku. Jadi jika itu pilihanmu, tidak ada pilihan lain selain aku akan menghajarmu juga. Cerita pindah kepada Xiaoyan, yang mengatakan kepada Medusa bahwa sosok bayangan hitam itu sangatlah kuat dan memiliki teknik yang misterius. Xiaoyan pun meminta Ratu Medusa untuk berhati-hati dengan bayangan hitam itu dan berterima kasih atas pertolongannya. Protektor Wu, dia telah siap menyerang Xiaoyan. Namun untung saja tiba-tiba Medusa muncul menyelamatkan Xiaoyan, yang tentu membuat Protektor Wu sangat marah. Xiaoyan pun meminta tolong kepada Medusa untuk mengalahkan Protektor Wu. Kemudian Xiaoyan akan menyerahkan jiwanya kepada Medusa dengan ikhlas. Awalnya Medusa menolak, namun melihat rasa sedih di dalam mata Xiaoyan, akhirnya Medusa pun dia mengatakan bahwa dia akan mencoba melawan Protektor Wu. Di sisi lain Protektor Wu, dia sekarang dalam bahaya. Misinya bisa gagal dan juga dia bisa saja mati bertarung dengan 2 dojong dalam waktu yang sama. Cerita pun berpindah kepada Medusa dan juga Yao Lao, yang ternyata menyerang bersama-sama Protektor Wu. Di sisi lain Protektor Wu yang melihat mereka menyerang secara bersama-sama, Protektor Wu dia langsung membuat segel misterius, dan tiba-tiba lonjakan asap hitam muncul dari tubuhnya. Lonjakan asap hitam itu berkumpul dan ternyata membentuk suatu kepala yang sangat besar, dan terlihat ada jeritan kesakitan di dalamnya. Sekarang Protektor Wu mengeluarkan asap hitamnya lebih besar membentuk sebuah kepala, yang ternyata itu kepala salah satu orang yang telah dihisap sebelumnya, dan semua orang kaget kepala itu ternyata Yun San. Terlihat Yun San merintih kesakitan. Para pasukan Mystic Cloud mereka sangat bersedih, ketua agung mereka merintih kesakitan dalam bayangan hitam itu, dan begitu pula Yun dan Nalandia pun yang melihat ketua agung diperlakukan seperti itu, dan kepala Yun San yang merintih kesakitan pun dia semakin membesar yang pada akhirnya meledak, membuat semua area Sekte Mystic Cloud dipenuhi oleh kegelapan. Sekarang matahari pun telah ditelan oleh asap hitam itu, tidak ada cahaya sedikit pun. Bahkan semua orang tidak mampu melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Pama pun dari jauh merasakan tekanan yang sangat kuat yang dikeluarkan asap hitam itu. Dia tentu saja seorang alkemis, dia mampu merasakannya lebih dibandingkan orang lain. Sekarang para ketua pun mereka semua tertekan akibat kekuatan yang dikeluarkan oleh Protektor Wu. Dengan serentak mereka pun mengeluarkan doki mereka di tengah gelapnya Mystic Cloud. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Awalnya dia tidak mampu melihat apa yang ada dalam kabut hitam itu, yang pada akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan doki yang mengalir ke matanya.
yang membuat Xiaoyan mampu melihat apa yang ada di dalam kabut hitam itu, yang ternyata Medusa dan gurunya telah berhadapan dengan Protektor Wu. Akhirnya Protektor Wu dia mengeluarkan kekuatannya, dan pertarungan dahsyat antar tiga dojong dimulai. Benturan pun terjadi beberapa kali membuat ledakan yang sangat mengerikan di atas langit. Medusa dan Yao Lao mereka sangat terkejut dengan kekuatan Protektor Wu. Bahkan ketika mereka bersama-sama melawannya, mereka tidak mampu menahan serangan dari Protektor Wu yang datang. Bahkan akibat serangan Protektor Wu, Yao Lao terpental dan Medusa pun memuntahkan darah. Namun Protektor Wu dia tidak berhenti di situ. Dia pun langsung menyerang dan melesatkan serangan lagi kepada Medusa dan Yao Lao. Medusa pun dia langsung mencoba menjauh dari serangan tersebut. Namun Yao Lao yang telah terluka parah dan tubuhnya pun telah menipis semakin menjadi arwah, dia pun hanya mampu menahan serangan itu. Protektor Wu yang melihat Yao Lao telah lemah, dia pun dengan kecepatan kilat ia pun langsung menuju ke arah Yao Lao. Protektor Wu berkata, akhirnya waktu yang dinanti-nanti telah tiba. Tentu saja Protektor Wu sangat senang dia akan berhasil menangkap Yao Chen. Akhirnya Protektor Wu dia telah berhadapan dengan guru Xiaoyan. Sekarang Protektor Wu dia sangat senang dia akhirnya akan menangkap jiwa Yao Chen. Cerita pun berpindah kepada Medusa yang melihat Protektor Wu yang telah berhadapan dekat dengan guru Xiaoyan yang telah melemah. Dia pun mencoba menolong, namun Protektor Wu yang menyadari kedatangan Medusa, dia pun langsung mengeluarkan asap hitam yang membuat dinding, yang akhirnya Medusa pun tidak mampu membantu Yao Lao. Cerita pun berpindah kepada Protektor Wu yang telah berhadapan dengan Yao Chen. Dia pun langsung mengeluarkan cakarnya dan langsung menyerang Yao Lao. Melihat itu, Yao Lao langsung melesatkan api putih kepada Xiaoyan. Dengan seketika api itu masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Di saat bersamaan terdengar suara Yao Lao yang berkata di kepala Xiaoyan, "Xiaoyan, sepertinya aku tidak akan bisa menemanimu lagi di masa depan, jadi kamu harus berjuang sendiri mulai titik ini. Xiaoyan, sekarang kamu telah berubah sangat pesat. Kamu sekarang telah menjadi remaja yang sangat kuat. Pasti aku yakin di masa depan kamu akan menjadi salah satu orang terkuat. Dan aku harap aku bisa melihatnya." Mendengar perkataan itu, Xiaoyan pun bergetar. Namun Yao Lao mengatakan, "Xiaoyan, api ini adalah api esensi Boncilling Flame. Aku akan meninggalkan ini untukmu. Mungkin jika kamu telah terbiasa nanti kamu mampu menggunakannya. Xiaoyan, untuk saat ini kamu tidak akan bisa memurnikan Boncilling Flame ini, karena aku masih hidup. Namun jika aku telah tiada barulah kamu mampu memurnikannya. Dan jika itu terjadi, anggap Boncilling Flame ini adalah pemberianku kepadamu yang terakhir kalinya dariku. Xiaoyan, cincin yang kamu pakai itu disebut cincin api tulang. Aku telah menyelesaikan permasalahan tentang kakakmu Xiaoli yang telah memakan pil pemakan jiwa. Kamu nanti bisa membuat pil pemulih tersebut dengan formula yang aku buat. Dan Xiaoyan, jika di masa depan kamu bertemu sahabatku bernama Feng Junxi, kamu bisa memperlihatkan cincin ini dan menceritakan semua apa yang terjadi kepadaku. Pasti dia mempercayainya dengan memperlihatkan cincin ini." Yao Lao menambahkan tentang permasalahan Sekte Hall of Soul. "Walaupun mereka menangkapku, mereka tak akan mudah untuk menghabisiku. Dengan seperti itu mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan." Yao Lao berpesan, "Kamu jangan terburu-buru datang ke Sekte Hall of Soul. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu mencapai Mythic Glory 100.000. Dan barulah kamu datang ke Sekte Hall of Soul untuk menyelamatkanku dan ayahmu. Xiaoyan, kamu adalah murid yang aku banggakan selama ini. Kamu selalu melebihi harapanku." Akhirnya suara Yao Lao akan menghilang. Namun sebelum menghilang, Yao Lao mengatakan, "Xiaoyan, tetaplah berjualan rokok Magnum. Walaupun mahal, jangan pindah ke lain hati. Magnum adalah jiwa kita. Mungkin di masa depan kita bisa nongkrong bersama sambil menghisap rokok Magnum." Akhirnya suara Yao Lao menghilang. Cerita berpindah kepada Protektor Wu, yang ternyata serangannya telah menusuk kepada tubuh Yao Lao. Kini Yao Lao pun jiwanya akan diserap. Akhirnya jiwa Yao Lao pun berhasil diserap oleh Protektor Wu. Ini adalah hal yang paling menyedihkan yang akan dilihat oleh Xiaoyan. Akhirnya jiwa dari Yao Lao berhasil diambil oleh Sekte Hall of Soul. Protektor Wu dia sangat senang. Setelah menyerap jiwa dari Yao Chen, dia merasakan energi yang meningkat. Setelah bertahun-tahun akhirnya dia berhasil menangkap jiwa dari Yao Chen. Pasti ketua Sekte Hall of Soul akan senang dengan ketika dirinya kembali. Setelah itu kabut hitam yang ada di Mystic Cloud perlahan menghilang. Sekarang semua orang pun melihat Protektor Wu dengan gumpalan asap yang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu Protektor Wu, dia langsung menatap Xiaoyan. Tentu saja mangsanya satu lagi adalah Xiaoyan. Dengan kecepatan kilat,
Protektor Wu langsung menuju ke arah Xiaoyan. Medusa yang melihat hal itu, dia tahu ini adalah hal yang bahaya. Dia pun langsung mencoba menghalangi Protektor Wu yang akan menyerang Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan masih terdiam melihat gurunya sekarang setelah tiada. Dia tidak merasakan lagi keberadaan gurunya. Xiaoyan dia pun sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Protektor Wu yang telah mengambil jiwa gurunya. Di sisi lain Protektor Wu telah mendekat kepada Xiaoyan. Ternyata kecepatannya sangat cepat. Bahkan Medusa pun tidak mampu mengejar Protektor Wu. Akhirnya Protektor Wu pun dia akan menyerang Xiaoyan. Di sisi lain para ketua pun mereka akan menolong Xiaoyan. Namun para ketua sangat kesulitan karena Xiaoyan hanya terdiam kaku. Namun ketika serangan Protektor Wu akan mendekat kepada Xiaoyan, tiba-tiba suara berteriak untuk membawa Xiaoyan, yang ternyata itu adalah Jian yang mencoba menyelamatkan Xiaoyan. Jian pun mengeluarkan cahaya ungu dari kedua matanya, dan langsung menahan serangan Protektor Wu dengan tinjunya, dan bentrokan kekuatan besar pun terjadi. Di sisi lain Protektor Wu dia sangat kaget, dengan bocil yang ada di hadapannya, mampu menandingi kekuatannya berada di tingkat elit dojong. Teknik ini belum pernah sama sekali Jian gunakan, dan akibat menggunakan teknik ini Jian langsung kelelahan. Protektor Wu yang melihat keadaan ini dia pun akan kembali menyerang Xiaoyan. Namun ketika dia akan menyerang Xiaoyan, akhirnya Medusa pun tiba di hadapan Protektor Wu. Dia pun langsung mengubah Doki menjadi sebuah pedang, dan langsung menodongkan kepada Protektor Wu. Protektor Wu pun dia sangat kesal kepada Medusa yang selalu menghalanginya. Dia pun menyadari bahwa dia tidak bisa meremehkan Medusa dengan serangannya. Akhirnya Protektor Wu pun dia melancarkan serangan kepada Medusa. Dan begitu pula Medusa yang melancarkan serangan kepada Protektor Wu, dan bentrokan dua kekuatan dahsyat pun terjadi, dan akibat bentrokan ini Protektor Wu pun dia sedikit terpental akibat serangan Medusa. Protektor Wu sangat marah dan berkata, "Medusa, apakah kamu ingin bermusuhan dengan Sekte Hall of Soul?" Medusa pun hanya terdiam sambil menatap tajam Protektor Wu. Di sini Protektor Wu menyadari Medusa dia tidak akan menyerah melindungi Xiaoyan. Jika dirinya terus bertarung dengan janda bohai itu, pasti dia akan menerima akibat fatal. Ditambah lagi tubuhnya sekarang telah merasakan sakit akibat teknik misterius yang sebelumnya dia gunakan sebelumnya. Yang akhirnya Protektor Wu dia memutuskan untuk mundur untuk menghabisi Xiaoyan. Dia pun mengatakan kepada Xiaoyan, "Kamu sekarang sangat beruntung, aku hanya berhasil menangkap guru kamu. Namun lain kali pasti aku akan menangkap kamu juga. Aku akan mempertemukan kamu dengan guru kamu." Akhirnya Protektor Wu, dia akan langsung pergi dari sekte mistik Cloud ini. Namun ketika Protektor Wu akan pergi, Xiaoyan yang melihatnya pun sangat marah. Karena jiwa gurunya telah dibawa, dia pun mengatakan, "Sialan, kembalikan jiwa guruku." Xiaoyan pun langsung terbang dan menuju ke arah Protektor Wu. Xiaoyan berniat akan menggunakan teknik Buddha Puri Tang Lotus untuk menyerang Protektor Wu. Di sisi lain Protektor Wu pun dia sangat senang ternyata Xiaoyan sendiri yang akan menghampirinya. Namun ketika Xiaoyan akan mendekat, tiba-tiba Medusa menarik Xiaoyan. Medusa pun mengatakan, "Xiaoyan, jangan bertindak bodoh jika tidak ingin membuat gurumu kecewa. Tidak ada yang akan menyelamatkan jika dirimu juga ikut ditangkap." Xiaoyan pun menyadari apa yang dikatakan oleh Medusa ada benarnya. Di sisi lain Protektor Wu pun dia sangat kesal Medusa selalu ikut campur. Jika barusan Xiaoyan mendekat, tentu saja Xiaoyan pasti akan ditangkap juga. Kemudian Protektor Wu mengatakan kepada Xiaoyan, bahwa ketua Sekte Hall of Soul memiliki hubungan dekat dengan Yao Chen. Bahkan ketua Sekte Hall of Soul menghormati Yao Chen. "Mungkin dalam waktu dekat tidak akan terjadi apapun kepada gurumu. Aku harap nanti kamu datang ke Sekte Hall of Soul dan nanti aku yang akan menyambutmu." Akhirnya setelah mengatakan itu Protektor Wu dia pun pergi dengan cepat menghilang. Setelah Protektor Wu dia pergi, Xiaoyan sangat bersedih. Orang yang selalu ada di sisinya telah pergi. Xiaoyan pun merasakan sakit dan kesedihan yang mendalam. Xiaoyan berteriak dengan rasa penyesalan. Medusa yang ada di samping Xiaoyan menjadi lembut, dan kemudian dia pun mengelus kepala Xiaoyan dan mengatakan, "Xiaoyan, kamu harus meningkatkan kekuatan kamu. Jika kamu ingin menyelamatkan gurumu, guru kamu telah percaya kepada kamu, jadi kamu tidak boleh mengecewakan dia. Bukankah klan Xiao juga membutuhkan pemimpin untuk bangkit kembali?" Sepertinya ini awal Medusa jatuh cinta kepada Xiaoyan. Dia terlihat perhatian kepada Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada para ketua, mereka pun hanya melihat bagaimana kesedihan Xiaoyan setelah gurunya diambil oleh Sekte Hall of Soul. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.